X26 dan urus kekasihmu. Dev melangkahkan kaki menuju ruang kerjanya, dengan raut wajah yang terlihat memerah, dan tersirat kesedihan mendalam di sana. Alma dan Daven saling menatap dalam kebingungan. Melihat tuan muda mereka yang berlalu dengan wajah memerah, dan istrinya yang tengah menangis, memanggil nama suaminya. Aku jadi prihatin dengan rumah tangga mereka. Dan di sini yang jadi korban, adalah anak-anak mereka. Seandainya saja tuan muda Dev tidak menjalin hubungan dengan Nona Laura, pasti kisah rumah tangga mereka tidak seperti ini. Seru Alma, dengan raut wajah sendunya. Iya, Bibi. Seandainya saja tuan muda tidak menjalin hubungan dengan Nona Laura, rumah tangga mereka tidak akan sekarang ini. Timpal, Daven. Dev membanting pintu dengan sangat kasar, dan segera menghampiri kursi kebesarannya, dan duduk bersandar di sana. Terlihat resah, dan kesedihan yang amat mendalam dari raut wajahnya. Kenapa ini terjadi padaku? Apakah Alana sengaja menjalin hubungan dengan sahabatku, agar dia tepat membalas dendamnya padaku? Dan Louis, kau sahabatku. Tapi kenapa kau tega, melakukan ini padaku? Aku tidak mencintainya, tapi kenapa di saat mengetahui dia menjalin hubungan dengan pria lain, dan meminta cerai, kenapa membuat aku begitu frustasi? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa? Gumam Dev dalam kebingungan, dengan mata berkaca-kaca. Menengadahkan kepala, menatap langit-langit ruang kerjanya. Hingga suara telepone, mengalihkan tatapan lelaki tampan itu. Meraih ponselnya, yang tersimpan di saku celana. Dan terlihat, nama Laura di sana. Tidak menghiraukan telepone itu, dan meletakkan ponselnya begitu saja di atas meja. Lagi-lagi suara telepone terdengar lagi, dan melihat nama yang sama, yaitu kekasihnya Laura. Suara telepone begitu mengganggu, dan tak hentinya berdering. Dev mengusap kasar wajahnya, dan dia terlihat begitu kesal, hingga akhirnya dia memutuskan menerima telepone dari wanita itu. Halo, dengan nada ketus. Halo Dev, kau sedang berada di mana? Kenapa sampai sekarang, kau belum juga pulang? Dengan nada yang terdengar kesal. Aku sedang berada di rumahku Laura. Apa? Dengan nada yang begitu terkejut. Baiklah kalau kau berada di rumah itu. Tapi ini sudah hampir jam 9, kenapa kau belum pulang juga Dev? Bukankah kau sudah janji padaku, kalau mulai sekarang kau akan lebih banyak menghabiskan waktu denganku? Maafkan aku, Laura, tapi malam ini, aku akan tidur di sini. Aku tidak mau, kau menginap di rumah itu. Bukankah kau sudah janji padaku, kalau mulai sekarang kau hanya akan menghabiskan waktu denganku, dan bukan dengan perempuan itu? Ingat, El Aura. Bagaimanapun, Alana adalah istriku. Tapi kau tidak mencintainya, dan kau hanya mencintaiku Dev. Dan bukankah kau sudah janji padaku, kalau kau tidak akan menyakitiku lagi untuk kedua kalinya? Ingat janjimu Dev, yang selalu kau katakan padaku. Kalau kau tidak akan membuatku terluka, untuk kedua kalinya. Ucapnya, dengan nada terisak. Dev mengusap kasar wajahnya, saat mendengar isak tangis Laura, membuat pengusaha tampan itu terlihat begitu frustasi. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tapi malam ini, aku akan tidur di sini. Jadi aku mohon, mengertilah. Ucapnya, dengan memutuskan sambungan telepone begitu saja. Dev kembali menyandarkan pundaknya, pada sandaran kursi dengan raut wajah yang terlihat begitu gundah. Terus larut dalam lamunannya, hingga tidak terasa air matanya menetes tanpa disadari. Kenapa ini terjadi padaku? Aku sangat mencintai Laura. Terus apa yang aku rasakan, pada istriku Alana? Kenapa begitu menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan, saat mengetahui dia menjalin hubungan dengan pria lain? Kenapa ini terjadi padaku, Tuhan? Kenapa engkau membuatku terjebak dalam situasi yang rumit seperti ini? Dev larut dalam lamunannya, memikirkan apa yang terjadi padanya. Hingga suara pintu terbuka, mengalihkan tatapan pengusaha itu. Tuan, bolehkah aku masuk? Tanya Daven, dengan nada pelan. Memaksakan diri untuk tersenyum, sebelum menjawab pertanyaan sekretarisnya. Masuklah Daven, aku memang sedang membutuhkanmu. Daven melangkahkan kaki, dengan langkah pelan, karena tatapan matanya terfokus pada raut wajah Dev, yang terlihat tidak bersemangat. Anda baik-baik saja Tuan. Tawa kecil membingkai di wajahnya, saat mendengar apa yang ditanyakan sekretarisnya itu. Kau menanyakan aku baik-baik saja, Daven. Dengan kembali, tertawa. Mana mungkin aku baik-baik saja, di saat dengan lantang dia mengatakan dia mencintai sahabatku, dan jatuh cinta padanya. Dan, dengan menjeda kalimatnya sejenak, seraya mengusap air mata yang sudah kembali menetes. Dan dia berkali-kali, meminta aku untuk bercerai. Alana ingin, bercerai dariku Daven. Dengan nada, yang begitu pelan karena kesedihan yang mendalam. Tuan, Anda menangis, untuk wanita yang tidak Anda cintai. Tertawa kecil, saat mendengar apa yang dikatakan sekretarisnya. Iya Daven, bukankah ini lucu? Seorang Dev, menangis untuk wanita yang tidak dia cintai. Bahkan orang-orang pasti akan menertawakan aku, jika melihatnya. Bahkan Alana, juga. Daven menghembuskan napas kasar, dengan segera dia menduduki kursi, yang berada di depan meja kerja tuan mudanya. Tuan, menangis adalah hal yang wajar. Bahkan sangat wajar, jika kita menangis, untuk orang yang kita cintai.
Maksudmu, aku, dengan tidak melanjutkan kalimatnya, saat Daven menyela ucapannya. Tanpa Anda sadari, Anda telah jatuh cinta pada Nona Alana. Itulah kenyataannya, yang sebenarnya Tuan. Anda begitu menderita di saat Anda mengetahui Nona Alana menjalin hubungan dengan pria lain. Bahkan di saat dia meminta berpisah, dengan tegas Anda menolaknya. Bahkan sekarang, Anda menangis untuknya. Bukankah itu semua, karena cinta? Tatapannya sekilas menatap Dev, dan kemudian menghembuskan napas dalam. Dan dia nampak menimang, dengan apa yang baru saja dikatakan sekretarisnya itu. Daven tersenyum, saat melihat ekspresi tuan mudanya. Mungkin Anda belum menyadarinya, tapi tidak ada salahnya, jika Anda mulai menelusuri hati Anda, Tuan. Sebenarnya siapa wanita yang Anda cintai, Nona Alana, atau Nona Laura? Ucapnya, dengan berlalu dari ruangan itu. Usai perginya Daven, Dev nampak melamun. Lelaki berambut hitam itu, mulai berperang dengan hatinya sendiri. Mencintai Alana, tidak mungkin. Ini sangat mustahil. Mana mungkin, aku jatuh cinta padanya. Tapi kenapa aku harus menangis? Mungkinkah yang dikatakan Daven benar, kalau sebenarnya tanpa kusadari, aku telah jatuh cinta pada Alana, istriku. Gumamnya, dengan berusaha menelusuri hatinya. Alana menumpahkan semua tangisan, dalam kamarnya. Wanita berambut panjang itu duduk di sudut kamar, dan menangis terseduh-seduh. Semua bebannya yang dia rasakan selama ini, dia tumpahkan semua lewat air matanya, yang terus mengalir. Kenapa kau begitu egois, Dev? Apakah kau sengaja membuatku terjebak dalam pernikahan ini, agar kau terus membuatku menderita? Kau sangat egois, Dev, kau sangat egois, gumamnya, dengan terus menangis. Alma menapaki kakinya, melewati setiap barisan anak tangga, menuju lantai 3 kamar, nona mudanya. Saat sudah berada di depan pintu, dia mendengar suara tangisan Alana. Hembusan napasnya begitu dalam, dan dia pun ikut merasakan prahara yang menimpa rumah tangga majikannya. Di saat sudah memantapkan hati, Alma pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Membuka pintu kamar secara perlahan, dan mendapati kamar dalam suasana remang-remang. Matanya mengedar ke dalam seisi kamar, dan mendapati Alana menangis dengan duduk di lantai. Nona, gumamnya, pelan. Alana mendongakkan kepala, dan dia semakin menumpahkan tangisannya, saat melihat keberadaan Alma di kamarnya. Bibi Alma, dengan air mata, yang terus mengalir. Alma begitu melihat keadaan Alana saat ini, karena dia pun sangat mengetahui penderitaan batin, yang dialami nona mudanya. Dengan langkah pelan, dia menghampiri Alana. Mensejajarkan tingginya dengan wanita itu, dan menatapnya dengan sendu. Bibi Alma, aku sudah lelah dengan ini semua, aku sudah lelah, ucapnya, dengan terus menitikkan air mata. Saya sangat tahu betul penderitaan batin yang Nona alami selama ini. Anda sudah cukup bersabar, dengan apa yang dilakukan Tuan Dev selama ini, Nona. Aku ingin bercerai dari dia, Bibi. Aku ingin bercerai dari Dev. Aku tahu, aku sangat egois, dan tidak pantas aku melakukan ini, apalagi mengatakan pada suamiku, kalau aku mencintai pria lain. Apalagi pria itu, adalah sahabatnya sendiri. Tapi apakah, aku tidak berhak bahagia? Dan hidup bersama dengan pria, yang tulus mencintaiku, seru Alana, yang menumpahkan semua beban dalam hatinya, lewat air mata yang terus mengalir. Alma pun ikut menitikkan air mata, saat mendengar keluh kesah dari nona mudanya. Merangkul penuh tubuh Alana, guna menenangkan wanita itu. Bersabarlah Nona, aku sangat yakin suatu saat Anda pasti akan bahagia. Semoga saja Tuhan tidak menutup matanya untukku, Bibi. Karena aku sudah tidak kuat, untuk bertahan terus dengannya. Asteris 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 asteris. Senyuman sang penerang bumi, telah menampilkan sinarnya, menyinari semesta alam. Terangnya cahaya matahari pagi begitu menyilaukan, hingga membuat pengusaha tampan itu tak dapat melanjutkan tidurnya, saat matahari memberikan sedikit cahayanya, ketika dia tengah berbaring di sofa panjang, dalam ruang kerjanya. Dev membuka matanya perlahan, dan dengan rasa kantuk yang masih mendera, lelaki tampan itu memaksa membuka matanya. Tatapan matanya tertuju pada jam dinding yang melekat pada dinding. Mengusap kasar wajahnya, saat mendapati jam telah menunjukkan pukul 8.30 pagi. Aku bangun, kesiangan. Apalagi, hari ini ada rapat penting. Gumamnya, dan dengan langkah yang masih terasa berat, Dev keluar dari raung kerjanya. Melangkah berlalu menuju arah tangga, dan saat melewati ruang makan, dia mendapati keberadaan sekretarisnya Daven, yang tengah menikmati sarapan pagi, dan Alma yang tengah menyiapkan menu lainnya. Di mana, Nona Alana? Tanya Dev tiba-tiba, yang mengejutkan pelayan, dan juga sekretarisnya itu. Nona Alana, masih berada di kamar Tuan. Jawab Daven. Tidak melanjutkan lagi pembicaraan mereka, dan dia pun melanjutkan langkahnya menuju arah tangga. Langkahnya terasa berat, karena baru kali ini Dev merasakan suasana canggung, dan juga kecewa pada istrinya. Apalagi semalam berkali-kali Alana meminta bercerai, dan dengan lantangnya wanita yang masih berstatus istrinya itu, mengatakan telah jatuh cinta pada sahabatnya. Menghentikan langkahnya sejenak, saat akan membuka pintu kamarnya yang kebetulan tidak terkunci. Di saat merasa hatinya telah siap, Dev membuka pintu kamar itu. Pintu kamar terbuka lebar, mengalihkan seketika tatapan Alana yang sedang menyisir rambutnya, saat tengah duduk di meja riasnya.
Alana sedikit kaget saat mendapati keberadaan Dev di sana, karena dia mengira suaminya semalam menginap di apartemen Laura, kekasihnya. Pagi, sapa Dev, yang mencoba untuk mencairkan suasana. Pagi, jawab Alana, dengan nada datar. Menghembuskan napas, saat melihat ekspresi Alana yang nampak acuh padanya, membuat Dev kesal. Ingat Alana, kau adalah istriku. Dengan nada, penuh penekanan. Dan kau, baru menyadari aku adalah istrimu, setelah sekian lama. Bahkan aku begitu terkejut, dan bahkan sangat terkejut, melihat kau berada di rumah ini, Dev. Dev hanya menghela napas berat, saat mendengar apa yang dikatakan Alana padanya. Siapakan jasku, karena hari ini aku ada rapat penting. Serunya, dengan berlalu begitu saja menuju kamar mandi. Raut wajah Alana terlihat begitu kesal, hingga dia menghentikan seketika kegiatan menyisir rambutnya. Apalagi melihat sikap Dev yang nampak acuh, seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Bahkan dia bersikap santai. Apakah dia tuli? Padahal semalam, aku sudah mengatakan padanya berkali-kali, aku ingin bercerai. Walaupun dengan setengah hati, tapi Alana tetap menjalankan apa yang dititahkan oleh suaminya itu. Berjalan menuju ruang ganti, dan mengambil sebuah setelan jas berwarna hitam, yang dia padukan dengan dasi berwarna marun. Meletakkan setelan jas tersebut di atas ranjang, dengan dasi yang dia letakkan di atasnya. Menghembuskan napas, dengan tatapan intens dia menatap jas tersebut. Aku tidak peduli sekalipun kau tidak mau bercerai, tapi yang jelas aku sudah terlanjur jatuh cinta pada sahabatmu, Dev. Gumamnya, dengan berlalu dari kamar itu. Dev melepaskan semua helaian benang, yang membalut tubuh kekarnya. Tubuh polos itu melangkah dengan pelan, menghampiri Sower. Di bawah kuncuran air kran, membasahi tubuhnya. Terus terbayang dalam pikirannya, semua perkataan Alana semalam. Aku ingin kita bercerai. Aku sudah jatuh cinta pada sahabatmu. Kedua kalimat itu, begitu membekas dalam ingatannya. Hingga membuatnya menghembuskan napas yang begitu memburuh, dan dengan kasar lelaki tampan itu, meninju dinding kamar mandi, meluapkan semua emosi dalam dirinya semalam. Aku harus menemui Louis, dan meminta dia menjauhi istriku. Dan sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan Alana. Gumamnya, dengan raut wajah yang begitu memerah.